Di sudut Jalan Makanda, berdiri sebuah tempat dengan aroma kopi dan cerita sederhana. Filosofia Cafe. Berdiri sejak 19 Februari 2025, kafe ini hadir sebagai ruang nyaman bagi mahasiswa dan warga sekitar. Suasana hangat, pelayanan ramah, dan cita rasa khas jadi alasan pengunjung kembali. Tapi, di balik setiap cangkir kopi, ada rantai proses yang panjang, dari pemilihan bahan, pengolahan stok, hingga penyajian di tangan pelanggan. Dalam industri makanan seperti kafe, sistem rantai pasok yang efektif sangat penting karena bahan-bahan makanan seringkali mudah rusak dan permintaan konsumen dapat berubah secara berkala. Kafe Philosophia dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki karakteristik usaha kecil dan menengah atau UMKM di sektor makanan dan minuman yang sedang berkembang. Sejarah Philosophia Cafe berdiri pada 19 Februari 2025 berawal dari ide untuk membuka tempat nongkrong santai bagi mahasiswa dan warga sekitar Jalan Macanda 2. Dan Philosophia dapat diartikan sebagai kecintaan untuk melihat dan memahami, sehingga pemilik melihat peluang karena minimnya coffee shop di area tersebut. Konsep yang digunakan menggabungkan suasana nyaman, harga terjangkau, dan cita rasa kopi yang khas. Kemudian ada produk atau jasa utama. Philosophia Cafe menawarkan beberapa menu yang sering digemari pelanggan, yaitu Coffee Signature Philosoph dan untuk makanan bakso Philosoph. Baik, di sini kita bisa melihat struktur organisasi dari Philosophia Cafe sebagai berikut. Baik, kemudian saya akan menjelaskan pada 2.2 posisi perusahaan dalam rantai pasok. Yang pertama, pemasok utama. Adapun pemasok utama dari Philosophia Cafe yaitu biji kopi produk dari Fatagoat.id, bubuk minuman dari produk Frezzo, dan bahan lainnya dari supermarket terdekat. Yang kedua, konsumen utama. Konsumen atau target utama dari Philosophia Cafe yaitu mahasiswa karena lokasi kafe dekat dengan area kampus dan dirancang sebagai tempat nongkrong santai. Kemudian ada yang ketiga, peran dalam ekosistem supply chain, di mana peran Philosophia Cafe dalam rantai pasok adalah sebagai peracik dan penjual akhir atau retailer. Cafe ini tidak terlibat dalam proses produksi bahan baku seperti roasting biji kopi atau packaging produk, melainkan hanya melakukan pengolahan akhir atau brewing, serving, dan penyajian. Strategi operasi dan supply chain management di Philosophia Cafe. Nah, salah satu usaha yang bergerak di bidang minuman dan makanan ringan. Nah, bagian 2 itu desain jaringan supply chain. Di mana struktur jaringan supply chain Philosophia Cafe tergolong sederhana tapi sangat efektif. Ada 5 pihak yang terlibat, yaitu yang pertama itu supplier utama, Fatagoat.id dan Frezzo. Kedua, supplier pendukung, supermarket dan toko lokal. Dan ketiga itu produsen atau pengolah utama, yaitu Philosophia Cafe. Dan keempat, konsumen akhir, mahasiswa dan warga sekitar. Dan tidak ada distributor tetap karena pengiriman dilakukan langsung dari pemasok ke kafe. Nah, ada pun gambar diagramnya seperti berikut. Nah, bagian 3 itu manajemen persediaan. Philosophia Cafe memiliki sistem pengelolaan stok sederhana namun efektif. Ada 3 jenis persediaan utama. Yang pertama itu bahan mentah seperti biji kopi, susu, dan bubuk minuman. Dan kedua, work in process, yaitu minuman yang sedang diseduh. Dan yang ketiga, barang jadi, yaitu produk siap saji seperti es Coffee Signature Philosoph dan bakso Philosoph. Nah, bagian keempat itu forecasting. Dalam memperkirakan kebutuhan bahan baku, Philosophia boleh memakai sistem digital otomatis, tapi sudah menggunakan data penjualan harian lewat aplikasi kasir pintar. Dan kedua, movie average sederhana dari rata-rata penjualan 3-5 hari. Dan judgmental forecasting berdasarkan pengalaman pemilik dan barista. Nah, bagian 5 itu perencanaan produksi dan kapasitas, yang dimana Philosophia Cafe menyesuaikan kapasitas operasional berdasarkan jam sibuk, yaitu pukul 16 sampai 22.00. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain penjadwalan kerja dinamis sesuai jam ramai. Yang kedua, manajemen antrian agar pelanggan tetap nyaman. Ketiga, optimalisasi alat kerja seperti mesin kopi dan blender. Bab 3.6 yaitu manajemen kualitas. Philosophia Cafe ini menerapkan manajemen kualitas dengan fokus pada konsistensi rasa, kebersihan, dan pelayanan pelanggan. Meskipun belum memiliki sertifikasi resmi, kafe ini sudah menjalankan prinsip Total Quality Management secara sederhana. Bab 3.7 yaitu Sustainability dan Green Supply Chain. Nah, dalam hal keberlanjutan, Philosophia Cafe ini berusaha menerapkan konsep Green Supply Chain, yaitu melalui beberapa langkah sederhana. Yang pertama itu menggunakan bahan baku lokal dari petani Sulawesi Selatan untuk mendukung ekonomi daerah dan mengurangi jejak karbon. Yang kedua itu mengurangi penggunaan plastik dengan menyediakan sedotan stainless dan memberi opsi bagi pelanggan yang membawa tumbler sendiri. Dan ketiga itu ampas kopi yang
bahkan menjadi kompos untuk warga sekitar. Nah, langkah ini menunjukkan komitmen kafe ini dalam menjalankan usaha yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Bab 3.8 yaitu teknologi dalam supply chain. Nah, Filoskopia Cafe ini juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok. Nah, kafe menggunakan aplikasi kasir pintar untuk mencatat penjualan dan memantau stok bahan baku. Pemesanan bahan dilakukan secara online melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee, serta komunikasi dengan pemasok menggunakan WhatsApp. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya dalam sebuah perusahaan tidak luput dari yang namanya masalah, terutama dalam pengelolaan supply chain-nya. Nah, salah satu kafe yang kami wawancarai dan yang kami sempat kunjungi yaitu Filoskopia Cafe. Berdasarkan hasil tersebut, kami mendapati di sini ada 3 tantangan ataupun permasalahan dalam pengelolaan supply chain mereka. Yaitu yang pertama, masalah utama dalam kafe tersebut adalah terletak pada penyediaan stok bahan baku mereka. Kenapa? Karena bahan baku mereka tergantung pada 1 atau 2 brand saja, sehingga ketika produk mereka kehabisan di saat-saat ramai, otomatis itu akan menjadi masalah ataupun tantangan dalam operasional mereka. Kemudian masalah yang kedua dalam perusahaan atau kafe ini adalah terletak pada pegawainya. Kenapa? Karena owner dari kafe ini sendiri adalah mahasiswa, kemudian mereka tidak merekrut karyawan, tapi mereka hanya ganti-gantian atau shift-shiftan dengan sepupu dari owner tersebut. Sehingga hal itu tentunya sangat berpengaruh. Kenapa? Karena di era gentangnya atau lagi banyak-banyaknya pelanggan, mereka kesulitan untuk mengatasi atau melayani beberapa pelanggan tersebut. Kemudian masalah yang ketiga terletak pada tempat atau pelayanan dari mereka. Nah, tempatnya di sini itu karena banyaknya mahasiswa yang datang mengerjakan tugas di tempat tersebut, sehingga kadang mahasiswa itu mengambil beberapa waktu hanya untuk satu minuman, sehingga mereka harus mengalami kekurangan tempat. Sehingga dari permasalahan tersebut, solusi yang bisa kami tawarkan di sini adalah yang pertama yaitu menambah pemasukan cadangan. Kemudian yang kedua adalah dapat menerapkan sistem shift tambahan. Kemudian solusi yang ketiga dari permasalahan tersebut adalah meningkatkan fasilitas tempat duduk. Simplonnya yaitu Cafe Filoskopia memiliki sistem supply chain yang sederhana namun efektif untuk skala usaha mikro. Kekuatan utamanya terletak pada kemitraan dengan pemasok lokal, sistem pemasaran yang fleksibel, dan penetapan prinsip green supply chain. Namun demikian terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, antara lain keterlambatan pasokan bahan, kurangnya akurasi peramalan permintaan, dan belum terintegritas sistem digital pengelolaan stok. Dari sisi teori, operation, and supply chain management, kondisi ini menunjukkan bahwa praktik Filoskopia Cafe telah mencek beberapa elemen penting seperti inventory control, quality management, dan sustainability. Namun masih perlu penguatan dalam aspek proses standardization dan informasi integration agar rantai pasok lebih efisien dan responsif. Dan ada beberapa saran untuk Cafe Filoskopia. Yang pertama itu digitalisasi supply chain, mengimplementasi sistem terintegritas untuk memantau stok, pembelian, dan penjualan secara otomatis guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manual.